lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang nilai dalam cerita hikayat. Nilai yang dapat kita petik dalam cerita hikayat itu meliputi bisa nilai kepemimpinan, misalnya berkaitan dengan sifat dasar pemimpin. Kita bisa melihat bagaimana sifat seorang raja ketika memimpin rakyat-rakyatnya. Kita bisa melihat raja yang bijaksana, kemudian raja yang mengayomi rakyat-rakyatnya pada masa lalu. Kemudian yang kedua, nilai budaya. Nah, ini berkaitan dengan tradisi masyarakat. Di sini kita bisa melihat budaya-budaya masyarakat dulu, seperti misalnya gotong royongnya yang masih melekat, kemudian kekeluargaannya yang masih sangat akrab. Di sini juga kita bisa, di dalam nilai budaya pun kita bisa melihat unsur-unsur budaya kita pada zaman dahulu, misalnya bentuk rumah, kemudian upacara-upacara kedaerahan, seperti misalnya upacara dalam penyambutan tamu, kemudian jenis-jenis tarian, itu bisa kita lihat di dalam nilai budaya. Nah, yang ketiga itu nilai agama, berkaitan dengan keimanan dan aktivitas ibadah. Nah, misalnya bisa kita lihat di dalam cerita Indra Bangsawan, ketika sang raja dan permasyurinya menginginkan seorang anak, maka digelarlah doa bersama. Kemudian meminta kepada Yang Maha Kuasa, itu sangat kental sekali nilai keagamaannya. Dan yang keempat yaitu nilai pendidikan. Di sini bisa kita lihat bahwa di dalam hikayat tersebut aktivitas dan pembelajarannya itu sangat bagus, karena bisa dilihat seperti yang saya contohkan dalam nilai agama di Indra Bangsawan, ketika anak-anaknya masih kecil sudah dikirim oleh raja untuk menuntut ilmu. Nah, tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Pada saat itu menuntut ilmunya seperti misalnya menuntut ilmu bela diri, kemudian menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang kelima, nilai sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ini berkaitan dengan misalnya nilai-nilai masyarakat, kebersamaannya, gotong royongnya. Ya, yang keenam yaitu nilai moral, berkaitan dengan sikap dan sifat, misalnya bisa kita lihat kedermawanan, kemudian rasa tolong-menolong yang sangat kental, kemudian gotong royongnya, saling berbaginya. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan di dalam teks hikayat, karena hikayat merupakan sebuah karya sastra yang berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak sekali bahasa-bahasa yang sulit untuk kita mengerti karena mengandung bahasa Melayu klasik. Adapun jenis kaidah bahasa yang dominan muncul dan bisa kita pahami yaitu kalimat langsung, kemudian kata ganti atau pronomina, konjungsi temporal. Kalimat langsung yaitu kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain, merupakan hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya dan dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Dua, kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Bisa digunakan sebagai kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dan yang ketiga, konjungsi temporal, berhubungan atau kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Bahasa selanjutnya yaitu menulis teks hikayat. Nah, karena hikayat merupakan bentuk karya sastra lama yang dibuat pada zaman dahulu, berarti kita tidak bisa lagi membuat karya sastra tersebut atau tidak bisa membuat hikayat tersebut. Tetapi yang bisa kita lakukan pada saat ini yaitu menceritakan kembali hikayat yang dibaca menurut pemahaman kita pribadi dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak atau orang sekitar kita. Selain menuliskan ulang tentang teks hikayat tersebut, kita juga bisa menulis cerita hikayat dari beberapa cerita hikayat yang sudah tersebar di masyarakat. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika menulis cerita hikayat tersebut yaitu
ide cerita. Nah, berarti di sini kita harus menentukan terlebih dahulu cerita yang akan kita ceritakan kembali dengan cara memilih cerita yang paling cocok dengan kita, yang ingin diceritakan kembali kepada masyarakat atau orang-orang sekitar. Langkah yang kedua yaitu melakukan observasi, mencari narasumber yang bisa kita hubungi, yang mengetahui cerita tersebut. Bisa dengan cara melakukan wawancara atau direkam supaya kita tidak lupa ya terhadap informasi yang sudah kita dapatkan dari narasumber tersebut. Ketiga, kemudian kita bisa menulis ulang dengan cara menyusun cerita yang kita peroleh dari beberapa narasumber yang sudah kita hubungi dengan tetap memperhatikan struktur teks dan kebahasaannya. Dan yang terakhir, mereview atau meninjau ulang tulisan dengan mengoreksi dan merevisi kesalahan sehingga menjadi tulisan yang layak untuk dibaca. Demikian pembahasan kita tentang teks hikayat yang sudah kita bicarakan, mulai dari memahami apa itu teks hikayat, kemudian struktur dari teks hikayat, kaidah kebahasaan, dan bagaimana cara menulis kembali teks hikayat. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.